perkembangan teknologi akhir-akhir ini tuh eksponensial ya. Jadi sangat cepat sekali dibanding dengan misal beberapa puluh tahun yang lalu bahkan begitu. Kita lihat memang perubahannya sangat cepat. Makanya seperti yang Bro Franz bilang, kita memang What time is it? It's Take It Out Time. Suatu gaya hidup di mana kita harus lebih banyak bersyukur dan menjalankan segala sesuatu itu lebih pelan gitu. Oke. Menarik sih. Kalau menurut lu Bro Chris kira-kira gimana? Menurut lu pendapat lu mengenai sustainable living ini seperti apa sih gitu? Gimana ya? Mungkin sedikit background kali ya. Kalau misalnya nanti gue pengen punya rumah di masa depan ya, gue pengen punya back garden juga sih kayak Mbak Ni begitu. Gue suka gardening sebenarnya begitu. Jadi gue suka banget bisa menanam sesuatu dan kemudian gue bisa konsumsi dari apa yang gue tanam sendiri. Edible garden ya seperti edible garden. Dan kemudian gue pengen like making the whole system in the house is sebenarnya bisa sustainable gitu. Bahkan dari powernya, dari mungkin tenaga surya begitu. Banget. Mungkin masih harus hybrid ya sekarang ya dengan cuaca yang suka hujan dan lain-lain, tapi at least we starting with that way begitu. Jadi pengen banget like the whole ecosystem of the house is actually sustainable gitu, dari powernya bahkan dari waste yang kita hasilkan. Kemudian baik dari makanan misalnya pun kita bisa kompos dan balik lagi ke edible garden kita di belakang seperti itu. Itu akan sangat menyenangkan sih. Berarti benar-benar satu ekosistem yang saling berkesinambungan lah ya. Exactly, benar sekali. Menarik sih. Nah, mungkin kalau dari sisi saya sendiri ya, untuk sustainable living itu memang something yang menurut saya ini untuk masa depan. Ya, kalau bagi saya karena mungkin kalau intinya tadi mungkin saya sangat setuju sekali yang Mbak Tim bilang bahwa untuk startnya tuh susah gitu ya, karena kita udah terbiasa gitu untuk hal-hal seperti itu. Apalagi kalau boleh dibilang tadi kita berada di generasi instan untuk ininya, jadi serba instan semua ya untuk ini. Jadi sedangkan kita untuk bisa berpartisipasi untuk memiliki sustainable living itu kan nggak bisa langsung aja seperti gitu ya. It has to be proses, ada progress dan lain-lain. Nah, saya juga berpikir bahwa it need to be start from us gitu. Untuk mulai dari ini ya, kita mesti mulai dari kita sendiri, karena kalau kita nggak lakukan ya orang lain juga akan berpikir hal yang sama. Ya, they don't start, I don't start gitu istilahnya. Tapi kalau kita mulai dari kita start, it will help our future generation sih. Jadi menurut saya maksudnya kalau dari visi saya istilahnya sustainable living ini sangat-sangat important ya untuk generasi ke depan. Karena kalau misalnya kita tidak mulai lakukan hal-hal yang sulit, ya istilahnya yang ke depan itu mereka juga nggak akan terbiasa anyway gitu. Jadi it need to be start from diri kita sendiri. Untuk ini ya, untuk sustainable living. Nah, mungkin satu hal Mbak Ni, boleh cerita sedikit nggak? Kira-kira ada satu fakta unik apa yang terpikir oleh Mbak Ni, kira-kira yang mungkin bagi penonton kita mungkin mereka nggak aware kalau misalnya mereka lakukan ini, it gives a very greater impact gitu istilahnya gitu. Apa fakta uniknya kira-kira? Ya mungkin ini kali ya, kebiasaan kita untuk naruh sampah organik di dalam plastik, kita ikat, kita buang. Itu kebiasaan banget kan. Maksudnya aku dari kecil juga ngeliat orang tua kayak gitu dan sampai sekarang. Semenjak aku mengetahui bahwa itu bisa create gas metan gitu, yang bisa bikin gas metan bisa bikin global warming, salah satu yang memberikan ini kan dampak paling besar. Tapi ketika gas metan itu di-create sama sampah organiknya di dalam kekepan plastik gitu, itu pasti akan build up is a ticking bomb. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang di tempat pembuangan sampah yang akhirnya meledak, terus longsor, membunuh banyak orang-orang di sekitarnya gitu-gitu. Jadi coba yang organik dibuat kompos aja gitu kan. Sekarang udah banyak banget orang yang jual tempat kompos yang kecil-kecil kan. Coba itu aja gitu. Yang mirip dispenser juga ada ya. Iya betul. Ada yang kayak rice cooker aja bisa ada gitu. Jadi ya maksudnya dari itu aja, itu udah bakal ngebantu. Menarik ya, itu satu fakta yang something yang simple ya, yang kehidupan kita sehari-hari gitu, kita dalam membuang sampah yang seperti itu, yang mungkin kadang-kadang ya mungkin saya ataupun penonton sekalian juga mungkin nggak sadarin ya istilahnya hal seperti itu. Segitu bahayanya gitu. Ya untuk ini gitu. Jadi aku maksudnya setelah baca bahwa rangkaian elite booknya HP itu semuanya udah bisa dibilang recycle, barang-barang dari bahan-bahan recycle kan gitu. Kalau misalnya aku sebagai pembeli pengen bisa nggak ya HP lama aku didaur ulang gitu, jadi nggak terbuang sia-sia gitu, itu bisa nggak sih? Apakah ada program khusus nggak sih
di HP? Oke, sebenarnya kita punya namanya HP Buyback begitu. Nah, teman pada saat ini kita memang baru mengaplikasikan itu ke corporate begitu dalam jumlah besar. Jadi let's say ada satu perusahaan A, mereka biasa pengadaan 1000 unit notebook ya. Misalnya sudah pemakai 5 tahun, mereka ingin melakukan peremajaan misalnya. Nah, biasanya mereka nggak tahu tuh 1000 unit mau diapain. Nah, makanya di HP kita punya program HP Buyback. Jadi tidak hanya produk HP aja ya, kalau merek lain pun kita bisa beli balik. Gitu. Nah, kemudian nanti kita akan hargai dengan satu cost sehingga akhirnya bisa memotong harga pembelian dari unit baru yang mereka beli dari kita begitu. Jadi nanti semua sistem recyclingnya akan diurus oleh HP, termasuk nanti pembersihan data, kemudian apapun yang berhubungan dengan recycling itu akan kita take care begitu, Mbak. Jadi the end-to-end solution sebenarnya. Nah, mungkin di satu sisi yang jadi pertanyaan Mbak Agni kan tadi kan berarti mungkin corporate ya istilahnya. Bagaimana dengan home user yang yang menariknya adalah permintaan belakangan ini dari home user untuk berpartisipasi dalam recycling program ini cukup banyak demand-nya. Jadi kita melihat sudah semakin banyak istilahnya memang user-user yang mulai aware ya dan ingin bergabung. Mereka bertanya, HP mempunyai semacam global program yang dinamakan HP Recycling Program. Nah, di sana itu memang saat ini memang pada saat ini memang masih kita batasi untuk dia tadi di corporate juga ya untuk ini. Tapi dengan begitu banyaknya demand yang memang dari user itu untuk bisa gimana sih caranya saya berpartisipasi juga di HP kita juga sedang menggodok untuk kita mulai extend ini ke home user ya untuk ini dan kita bekerja sama dengan bisnis partner HP untuk mengenablekan inisiatif itu. Jadi just wait and see is going to come ya. Jadi kita memang tentunya ingin memiliki something yang sustainable ya. It's not only purchasing goods atau apa ya, tapi kita juga harus bisa kalau misalnya nanti sudah mau tidak dipakai atau apa, tapi tetap kita bisa istilahnya rubah itu menjadi something yang recycling produk ya, yang untuk next bisa digunakan lagi untuk produk-produk baru tentunya untuk itu. Jadi ya it's a good thing juga Mbak Agni juga nanya ke kita ya istilahnya untuk ini karena memang ini adalah part of ekosistem berkesinambungan yang HP coba untuk develop ya untuk ininya gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku suka penasaran sih sebenarnya kalau misalnya produk elektronik misalnya kayak laptop deh gitu, apa sih ada lifespan-nya dong gitu kan? Itu berapa lama sih biasanya? Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong untuk lifespan ya, untuk ininya, jadi memang terus terang untuk perangkat teknologi, terutama yang HP commercial product, itu sebenarnya memiliki masa pakai sampai rusak sebenarnya, seperti itu sih idealnya ya. Tapi memang kalau kita ngomong teknologi, umumnya 3 tahun itu dilakukan peremajaan ya, karena pada saat mungkin setelah memasuki tahun ketiga, itu mungkin aplikasi-aplikasi atau software yang baru sudah memakan resources seperti memori ataupun storage yang lebih besar lagi, sehingga terkadang kita udah merasakan bahwa laptop yang kita pakai kok mulai lemot nih istilahnya seperti itu ya. Jadi maka itu biasanya disarankan dalam 3 tahun kita melakukan refresh seperti itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga corporate customer HP bahkan yang memakai sampai dengan 5 tahun. Belum di ini dan itu belum rusak. Jadi kalau ditanya ya memang secara durability-nya benar-benar tangguh ya untuk ininya gitu. Jadi cuma memang kalau kita ngomong dari sisi cycle ya memang direkomendasikan setiap 3 tahun itu dilakukan refreshment, terutama karena memang aplikasi sudah berkembang sangat jauh ya, operating system yang lebih baru dan lain-lain, software patch-patch yang terbaru dan lain-lain. Jadi memang itu adalah semacam siklus yang memang kita rekomendasikan untuk penggunaan hardware tetap optimal dan kita menggunakan pun juga bisa tetap produktif ya, karena nggak kepengen kan kita membuka laptop kita udah itu mesti nunggu 1 menit muter dulu. Iya itu sering banget. Ya kayak gitu ya, kita mesti ngambil kopi dulu gitu atau apa gitu, wah it's take time gitu itu nggak produktif. Jadi ya tentunya kenapa itu kita sangat menyarankan seperti itu adalah masa pakai ideal ya untuk ini, untuk sebuah produk seperti teknologi gitu. Ini lebih nice ya kalau kita udah tahu misalnya 3-5 tahun gitu, terus ternyata ada apa ya, komitmen dari HP juga bisa untuk home user, saya enak banget sebenarnya tuh. Iya. Ya kita sedang mengusahakan itu sebenarnya. Apa yang mengingat memang perkembangan teknologi akhir-akhir ini tuh eksponensial ya. Jadi sangat cepat sekali dibanding dengan misal beberapa puluh tahun yang lalu bahkan begitu. Kita lihat memang perubahannya sangat cepat. Makanya seperti yang Bro Frans bilang, kita memang harus berlomba dengan perkembangan teknologi begitu dan akhirnya kadang hardware yang kita punya tidak bisa bersaing dengan aplikasi-aplikasi baru yang baru diluncurkan begitu. Nah, tapi dengan kesadaran seperti itu pun akhirnya memang ada inisiatif dari HP untuk bisa mengambil
andil juga di dalam merecycle produk-produknya sih seperti itu. Oh ya, recycle kita bukan hanya untuk komputer ya, kita juga ada recycle untuk printer. Benar sekali. Untuk supplies terutama cartridge ya, kadang-kadang itu kan setelah dipakai habis tinta ya atau apa, tentunya kan biasanya kita buang aja begitu. Tapi di HP itu kita ada recycling program juga yang memang kita kumpulkan ya, supaya itu bisa didaur ulang dan nanti membentuk untuk tinta supplies yang baru lagi. Exactly. Jadi ya istilahnya kita mencoba untuk memiliki sustainable produk ya dari sisi HP gitu. Benar-benar. Nah, oke, cukup menjawab ya. Itu paling sering ya kalau di rumah, apalagi punya anak-anak kan, pasti ada aja tintanya habis. Yes. Kok buang percuma, sebenarnya sayang banget kan. Benar-benar. Oh iya juga. Gitu. Jadi memang cukup lengkap sekali ya. Untuk di Indonesia juga. Itu global program sih untuk HP jalankan gitu, termasuk juga di Indonesia untuk ini gitu. Tapi yang tadi saya bilang juga tadi memang kita menjalankan terutama untuk corporate terlebih dahulu, tetapi kita sudah mulai extend nanti untuk up to home user. Jadi please wait and see ya, karena kita tetap akan terus untuk menuju ke arah sustainable design dan juga living tentunya ya nanti. Iya, mungkin dari Bang nih bisa meningkatkan awareness itu ya. Jadi lebih banyak lagi home user yang pengen nggak tahu kan sebenarnya gitu. Benar. Jadi akan mengakselerasi inisiatif kita ya untuk supaya bisa menjangkau home user juga untuk merecycle komputer yang sudah mereka nggak pakai lagi. Ya. Benar sekali. Nah, jadi mungkin dari tadi kita topiknya banyak sekali yang kita sudah bicarakan ya dengan Bang. Kita dapat new insight ya, berbagai macam new insight, serta mungkin kita dapat info-info terbaru mengenai sustainable living dan lain-lain. Nah, kira-kira kita nextnya ini kita mau masuk ke session yang apa nih? Oke, nextnya kita akan sedikit bermain nih Mbak ya. Jadi biar nggak terlalu tegang atau terlalu berat nih bahannya ya. Kita tadi ngomongnya cukup berat ya. Nah, kita akan masuk game session. Nah, kita akan game sessionnya nggak teknologi dong, berat dong. Nah, ini cukup fun. Jadi nanti Mbak Agni dan Bro Frans yang akan main. Saya akan menjadi hostnya. Nah, jadi session kita beri nama Take This Out. Jadi ini satu segmen baru kita di cycle ini. Jadi saya akan menunjukkan beberapa gambar yang sudah di close up atau sudah di zoom up dengan sangat ekstrim. Nah, jadi kalian harus menebak apakah barang tersebut adalah teknologi atau bukan. Apakah itu gadget atau bukan? Oke. Sebentar ya. Harus ambil ini ya. Gambarnya di mana? Di bawahnya, di bawah kalian ada satu papan, ada yes dan no. Oke, jadi kalian harus menebak ya apakah barang tersebut yes, merupakan gadget atau no, bukan gadget. Nah, barang siapa yang benar menjawab dan paling cepat, nah dia akan mendapatkan satu bonus pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut dan berhak mendapatkan 1 poin tambahan jika benar. Kalau menang? Nah, kalau menang hadiahnya apa nih kali ini? Kalau menang adalah jalan-jalan ke London, tapi pakai metaverse. Serba virtual ya. Serba virtual. Gambarnya di mana nih? Lihat ada di saya. Oke. Sabar ya, sabar. Coba nggak sabar nih, Anda segera langsung jawab nih. Oke, gambar pertama. Take this out. Apakah benda ini adalah tag atau bukan? Apa itu? Kayaknya bukan. No. Oke, jawabnya yes, jawabnya no. Bang ini kira-kira apa kalau bilang yes? Bang Windows. Logo Windows kan. Logo Windows. Benar. Luar biasa, matanya jeli sekali. Saya kira sendal tadi ini. Oke, baik. Jadi barang di atas adalah komputer tablet. Begitu. Nah, pertanyaan untuk Mbak Agni ini adalah pertanyaan bonus. Apakah nama perangkat pendahulu tablet yang dibuat oleh Alan Kay? Pilihannya A. Dynabook, B. Dynobook, C. Notebook, atau D. Netbook. Oke. Pertanyaan sekali lagi, apa nama perangkat pendahulu tablet yang pertama sekali dibuat oleh Alan Kay? A. Dynabook, B. Dynobook, C. Notebook, atau D. Netbook. Jadi sebelum ada tablet namanya apa, Mbak? Tebak kancing atau apa nih kayak ini? Ayo ditebak Mbak nih kira-kira. Notebook. C ya? Salah, jawabannya Dynabook. Dynabook. Kenapa begitu? Jadi tambahan ayo. Jadi ide pertama mengenai tablet PC atau komputer tablet itu datang dari seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay ini. Pada tahun 1972 konsepnya mengenai tablet PC tersebut ia namakan Dynabook.
gitu. Okay. Jadi itu asal muala kita sebelum tablet ya? Sebelum tablet atau sebelum iPad bikin terkenal tablet ya. Ternyata udah ada dari 1972 Mbak. 72. Wow. Wah itu kayaknya interesting banget. Saya belum lahir. udah dicekal bakal tablet. Nah memang akhirnya yang membuat terkenal ya si iPad sebenarnya akhirnya jadi meluas kemana-mana begitu. Oke, berikutnya take ada lagi. It out, pertanyaan kedua. Oke, Mbak Agni dapat 1 poin, kemudian Franz 0. Waduh, oke, sip. Apakah ini tag atau bukan? Kayaknya yes. Oke, Franz jawab yes. Mbak Agni? No. Kira-kira apa kalau no, Mbak? Apa ya, kayak ujung karet, tau gak sih kalau ada barang karet produk bangku. Iya kayak ada produk apa terus bawahnya ada karetnya tuh biasanya. Iya bukan sih? Yang biar nggak kena benturan. Bukan, salah. Apa dong? Jadi jawabannya adalah panci presto. Jadi bukan tag ya, bukan tag. Oke. Gitu. Jadi salah lagi. Barang ini adalah panci presto. Pertanyaan untuk Mbak Agni sebagai pertanyaan bonus, siapakah nama penemu panci presto atau panci bertekanan tinggi? Jawabannya adalah pilihannya adalah A. Dennis Bergkamp, atau B. Dennis Pupin, C. Dennis Scola, atau terakhir D. Dennis Denada. Dennis Scola. Dennis Scola adalah C ya. Jawabannya adalah Dennis Pupin. Salah. Tahukah kalian kalau teknologi panci presto sudah ditemukan sejak abad pertengahan? Abad pertengahan. Pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Perancis bernama Dennis Pupin pada tahun 1679. What? Dia menemukan bahwa panci kedap udara, bentar ya, ketutup. Dia menemukan bahwa panci kedap udara miliknya mampu meningkatkan titik didih air sehingga proses memasak jauh lebih cepat. Begitu. Saya pikir yang berhubungan dengan penciptanya yang ada presto-prestonya juga. Iya, namanya biasanya gitu kan. Ternyata bukan ya ini. Bukan. Jadi ternyata surprisingly sudah ditemukan dari abad pertengahan. Oke. Gitu konsep ini. Menarik. Alright. Pertanyaan ketiga. Ada 5 Mbak. Ada 5. Take this out. 2 untuk Mbak Agni, kemudian 0 untuk Franz. Okay. Pertanyaan ketiga. Gambar apakah ini? Take this out. I think yes, teknologi. Yeah. Yes. Oke. Dua-duanya jawab yes, dan Franz duluan. Kira ini apa Franz? Speaker mungkin? Mbak Agni? Apa sih earphone ya? Apa sih? Earphone. Iya, earphone. Jawabannya adalah earbud ya. VR. Jadi ini adalah yes jawabannya. Ini adalah VR yang dikeluarkan oleh HP. Jadi kita juga ngeluarin VR loh, Mbak. Oh my god. Virtual reality ya. Exactly. Kita juga punya backpack workstation yang bisa dipapah di belakang sebagai backpack, kemudian wireless dan kita bisa bergerak. Jadi nggak usah ada kabel lagi, kita bisa main di dunia maya nanti. Wow, metaverse. Oke. Jadi ini adalah namanya SP Reverb G2. Pertanyaan untuk Franz. Produk di atas adalah hasil kerjasama Microsoft dengan apa? Oke. Yang A adalah Valve, B IMAX, C Oculus, D Sony. Oh, ini gue tahu nih. Oculus. Salah. Jawabannya adalah Valve. Oh, oke. Jadi merasa nggak enak. Oke, faktanya adalah melalui kerjasama dengan Valve dan Microsoft tercipta headset VR terobosan kami yang terbaru yang menghadirkan pengalaman yang lebih imersif, nyaman dan kompatibel. Saya pikir Oculus, nyata dengan Valve ya. Iya. Oke. Menarik. Saya juga baru tahu jadi ini. Oke, pertanyaan keempat. Berarti satu untuk Franz dan 3 untuk Mbak Agni ya. Mbak Agni. Gila, Mbak Agni benar semua loh. Take this out. Pertanyaan keempat. Apakah ini? Tag or not? No. Oke, Mbak Agni kira-kira apa nih? Handle untuk something. Ya untuk narik sesuatu kan sih? Franz apa Franz? Itu yang kayak ring yang dipakai buat di belakang handphone biasanya. Ring-ring. Oke, tadi siapa yang duluan nih yang angkat ya? Mbak Agni. Mbak Agni. Jadi jawabannya adalah kompas. Oh, berarti bukan ya? Gitu. Nggak setuju. Jauh banget. Gadget atau bukan ya? Ini gadget atau bukan? Kira-kira? Katanya enggak sih ya. Ini Enggak ya. Bukan teknologi. Berarti skornya Mbak Agni jadi 4 ya? Berarti ya. Saya berarti 2 ya. Oke, pertanyaan untuk Mbak Agni. Gambar di atas merupakan sebuah kompas. Pertanyaan adalah untuk apakah kegunaan kompas pada awal dinasti Han? Oke. A. Perang, B. Menjelajah, C. Berburu, atau D. Meramal. Meramal. Jawabannya adalah benar. Kok bisa benar sih?
Sempat baca soalnya. Sempat tahu. Cepet banget lagi dijawab sampai kaget. Kira ini pasti salah nih karena tricky banget. Wah luar biasa. Oke. Ternyata memang bisa tidak diragukan ya, tidak diragukan pengetahuan seorang putri Indonesia ya. Karena saya juga ngeramal sih gitu. Ternyata enggak lah. Ini yang membedakan artinya ini istilahnya gitu ya. Oke, jadi fun fact-nya adalah kompas magnetik pertama ditemukan sebagai perlengkapan untuk ramalan pada awal dinasti Han di Tiongkok sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Hal ini diuraikan dalam buku Lo Wen Heng. Pada abad ke-9, orang Tiongkok telah mengembangkan kompas berupa jarum yang mengambang dan jarum tersebut berputar yang digunakan sebagai alat untuk meramal. Seperti itu. Baru tahu ini. Biasanya buat navigasi kan pasti. Meramalnya Feng Shui ya maksudnya ya? Enggak. Oh bukan. Ramal biasa aja gitu kan. Kalau biasanya kan kalau dulu kan ada tuh juru ramalnya bukan sih kalau di suatu kerajaan. Oh oke. Kan dia ngikutin. Mungkin arah baiknya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan bonus. Jadi double point. Oh, bukan triple point nih karena saya jadi nggak bisa menang kalau 4 sama 2. Double point kan. Double point, jadi 2 dan 2. Oke. Jadi masih bisa menang. Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Oke, pertanyaan terakhir, take this out. Apakah benda ini tag atau bukan? Sampai pecah lagi gambarnya, nyebelin banget. Sebentar. Yang warnanya begitu kayaknya sih bukan ya. Kalau saya bilang bukan. Iya deh. Bang ini kira-kira apa? Itu kayak LCD, kayak satu LCD dari sesuatu gitu. Frans apa kira-kira? Kalau Casing bukan? handphone. Casing handphone. Casing handphone. Dan dia adalah benar LCD TV. Luar biasa Mbak Ani, perfect score. Oke. Nggak main-main kalau misalnya sebagai mantan putri Indonesia itu benar-benar wawasannya luar biasa. Benar. Matanya juga. Intuisinya juga tajam sekali. Dibuktikan dengan episode ini. Oke, mungkin ini just for fun ya pertanyaan karena udah absolute win dari Mbak Ani. Oke, barang tersebut adalah sebuah televisi pada tahun 1900. Istilah televisi pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Rusia bernama Konstantin Persky dalam sebuah pertemuan. Nah, apakah nama pertemuan tersebut? A. Congress of Technology. B. Congress of Scientists. C. Round Table Congress. Atau D. Congress of Electricity. D for? Of electricity ya. Domba ya. Jawabannya benar. Wah, amazing. saya mes. Oke, baik. Istilah televisi sendiri pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Rusia ini dalam sebuah pertemuan bertajuk Congress of Electricity di Paris pada tahun 1900. Di dalamnya kita akan menemukan bermacam-macam sirkuit elektronik termasuk sirkuit penerima dan penangkap gelombang penyiaran yang kita kenal sekarang sebagai sebuah televisi. Wow, jadi benar-benar banyak sekali insight-insight baru ya yang kadang-kadang kita nggak terpikir ya. Dan benar Chris, jadi benar-benar kalau boleh dibilang kayaknya bukan faktor hoki ya, emang kayaknya. Ya benar-benar. Untuk menjadi seorang putri Indonesia itu memang harus berwawasan. Benar sekali. Tidak diragukan lagi ya. Saya aja yang produk HB aja masih salah gimana? Oke, nah jadi menarik ya seperti di episode berikut sebelumnya juga seperti biasa kita juga akan membagikan hadiah-hadiah ya bagi penonton kami dimanapun kalian berada, dan di setiap episode kita akan memberikan giveaway yaitu berupa 1 buah headset HyperX ya, dan bagi penonton yang tentunya bisa memberikan komen yang terbaik ya, dan untuk pertanyaan yang saya akan sampaikan di sini, jadi please give your best answer ya untuk komentar yang ada di bawah ini tentunya, dan kalian bisa mendapatkan 1 buah headset HyperX. Pertanyaannya adalah seberapa penting gerakan sustainability untuk generasi penerus kita ya? Seberapa penting gerakan sustainability untuk generasi penerus kita? Nah, jangan lupa bagi kalian yang sudah selain memberikan komentar juga untuk bisa terus tetap follow channel kami di HP Podcast Techie.id dan berikan like atau thumbs up ya bagi kalian yang ingin terus mendapatkan new insight episode kami juga berikutnya, dan tentunya juga jangan lupa untuk share ke teman-teman Anda untuk bisa membagikan something yang insightful sustainable living yang tadi kita sudah berbicara dengan Mbak Agni untuk mendapatkan new insight yang terbaru. Oke, bagaimana kalau kita juga memberikan opini kita juga supaya bisa memberikan contoh buat para penonton kita, kira-kira seberapa penting sih sustainable untuk generasi kita ke depan begitu? Mungkin dari Mbak nih kali ya. Iya. Jadi kira-kira kenapa sih penting untuk generasi kita ke depan, dan kira-kira sebesar apa dampaknya begitu?
Karena penting banget, apalagi untuk generasi berikutnya ya gitu. Karena kita nggak bisa rely apa-apa sama pemerintah sebenarnya. Dan juga kan banyak yang bilang, iya kenapa nggak ini nih apa namanya, maksudnya dari banyak bidang-bidang usaha juga mulai go sustainable dong gitu, maksudnya make some changes misalnya gitu. Aku yakin banget they're on it gitu. Mereka semua pasti punya rencana mereka masing-masing gitu. Tapi gimana kalau kita sekarang yang mulai aja deh gitu. Karena gimana pun juga itu kan jadi sebuah habit gitu. Dan kayak dari jadi cerita panjang. Kayak dari UN aja mereka buat target 2030 gitu. It's like berapa tahun lagi dari sekarang gitu, udah mepet banget gitu. Gimana kalau semua itu kita mulai dulu aja gitu. Karena toh itu semua kita yang nikmatin kok dan penerus kita. Exactly. Bro Franz gimana bro? Oke, nah kalau menurut gue sih gerakan sustainability ini benar-benar penting ya buat generasi penerusnya. Kita sudah mungkin melihat film-film yang dibikin oleh Hollywood ya tentang masa depan yang kayaknya horor gitu. Horor banget. Horor banget. Salah satunya adalah karena kita tidak menjaga merawat bumi ini ya. Jadi itu mungkin ya itu adalah suatu visual yang menurut saya can be true ya kalau memang kita benar-benar tidak menjaganya dengan baik. Jadi gue sangat setuju sekali tadi Mbak Agni juga bilang itu bahwa itu sangat-sangat penting sekali sih, karena kita melihat bahwa apabila itu tidak kita lakukan, generasi penerus kita ke depannya bahkan mungkin belum ada, atau mungkin kita harus keluar rumah seperti yang di film-film itu harus menggunakan masker semua, APD lengkap, jalan kemana-mana harus seperti itu sangat ngeri sekali ya. Tentunya kita nggak mau, itu kan ekstrim memang ya, tapi istilahnya itu adalah gambaran di mana kita tidak menjaga merawat bumi dengan baik istilahnya gitu ya. Nah, ada satu fakta menarik sih, jadi ingat bahwa ada beberapa saintis bahkan mengatakan bahwa sebenarnya bumi kita akan survive, kita yang akan hancur duluan, begitu sampai satu titik poin ketika kita tidak merawat bumi ini. Justru ketika akhirnya kita hancur dan kemudian kita terwipe out, bumi akan merecover dirinya sendiri setelah itu. Jadi itu juga mengerikan sebenarnya ya begitu. Jadi spesies yang pertama yang akan punah sebenarnya manusia. Gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya balik ke kita sendiri sebenarnya begitu. Nah kebetulan memang saya baru ambil beberapa kelas diving kemarin Mbak Agni. Jadi sangat mengganggu sekali ya kalau misalnya di bawah air dan ternyata itu terpolusi dengan banyaknya sampah plastik begitu. Dan akhirnya makin menyadarkan pada saya bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak aware terhadap hal tersebut, dan kemudian bahkan sampah-sampah yang mereka buang ke sungai itu akhirnya berujung semua ke lautan begitu. Dan akhirnya suatu keindahan yang harusnya kita bisa nikmati pun akhirnya hilang begitu. Bisa bayangin gak sih dulu kita bisa berenang di laut tuh sambil mulutnya tuh gak usah takut sekarang berenangnya gitu namun kan. kemasukan sampah ya gitu. Begitu. Itu maksudnya beda banget gitu kan gitu. Iya, jangankan laut ya. Dulu saya ingat banget pas saya masih kecil ya. Itu soalnya saya kan aslinya dari Kalimantan. Gitu. Itu sungai masih bersih. Bahkan parit di depan rumah itu masih bening. Gitu. Jadi kita masih bisa kayak bahkan ngambil air dari sana. Tapi setelah beberapa tahun sejak saya SMA itu mulai terpolusi dengan parah sekali begitu. Dan akhirnya ini menjalar kemana-mana begitu. Akhirnya kualitas hidup pun menurun dan segala macam begitu. Maka saya punya cita-cita sih kalau misalnya nanti saya beli rumah itu benar-benar sebelahan dengan sungai yang mungkin agak terpolusi, dan saya pengen mikirin caranya supaya bisa ngebersihin tuh seluruh sungai begitu. Dan sekarang banyak banget lagi misalnya ya movement ya yang udah mulai kayak Sungai Watch segala macam kan, mereka udah mulai bersihin sungai-sungai gitu. Exactly. Kalau kita misalnya pengen contribute, we can contribute money misalnya untuk mereka gitu. Terus atau enggak ya kita juga bikin yang sama di kota-kota kita gitu kan. Benar-benar. Jadi sebenarnya buat gue sendiri pribadi adalah mungkin orang lain akan berpikir ketika gue cuma ngelakuin ini sendiri apa impactnya. Tapi kalau coba bayangin semua orang berpikir hal yang sama begitu, itu hal-hal kecil akan menumpuk menjadi hal yang besar, dan itu gue percaya akan beri impact lah sekecil apapun yang kita lakukan begitu sih. Iya. Oke, kita berada di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih kembali Mbak Agni. Terima kasih waktunya udah menyempatkan waktu untuk bisa memberikan banyak insightful ya bagi benar kita. Sekali. Kita belajar banyak fakta-fakta baru ya Bro Chris ya mengenai sustainable living ini. Nah, semoga kita juga bisa terus istilahnya berkolaborasi nanti ke depannya untuk bagaimana bisa mengedepankan ya untuk sustainable living ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Mbak Agni ya. Oke, thank you, dan tentunya untuk bagi kalian penonton-penonton kami dimanapun kalian berada, bagi kalian yang ingin terus mengikuti episode-episode ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di channel HP Podcast Take It Out ID ya, dan juga untuk bisa bagi kalian yang ingin menonton
nonton episode-episode sebelumnya, tentunya kalian bisa klik link di sebelah sini ya, sehingga kalian bisa melihat episode sebelumnya. Oke, kita berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Saya dengan Franz, saya Chris, sampai jumpa di episode Take It Out berikutnya. Gede banget potensinya sebenarnya industri kreatif, dan peminatnya juga banyak. Gue melihatnya ya industri kreatif di Indonesia sekarang. Apakah ada kurangnya?